Kali ini saya akan menjelaskan 3 tokoh biologi dan hidrolisis. Yang pertama itu ada Charles Darwin. Charles Darwin adalah naturalis Inggris yang populer berkat teori seleksi alam. Mengutip National Geographic, teori ini mengatakan bahwa individu dari suatu spesies lebih mungkin bertahan hidup di lingkungan mereka dan mewariskan sifat ke generasi berikutnya yang paling sesuai untuk lingkungan tertentu. Berikutnya ada Rosalind Franklin. Apa kontribusi Rosalind Franklin? Ilmuwan Inggris ini menemukan struktur molekul asam deoksiribonukleat DNA, konstituen kromosom yang fungsinya untuk mengkodekan informasi genetik, dikutip Britannica. Berikutnya ada William Harvey, ilmuwan kelahiran Folkestone, Inggris. Ia dikenal sebagai dokter sekaligus ahli embriologi dan ahli fisiologi. William Harvey adalah ilmuwan pertama yang berani mempertahankan kepercayaan tentang jantung dan peredarannya, dilansir American Heart Association. Berikutnya kita masuk ke materi hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hydro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Sehingga definisi hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kaiton dan anion garam dengan air dalam suatu lautan. Beberapa sifat dan karakteristik dari hidrolisis garam adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menghasilkan asam dan basa pembentukan garam. Yang kedua itu kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. Yang ketiga itu garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Yang keempat itu ada garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Yang kelima itu garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Berikutnya ada reaksi pada hidrolisis garam. Ada 3 reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Hidrolisis sempurna terjadi senyawa asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis sebagian terjadi dari senyawa basa kuat dan asam lemah. Reaksi yang tidak terhidrolisis terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Contoh dari reaksi hidrolisis garam tersebut adalah sebagai berikut. Berikut dari contoh reaksi hidrolisis garam sebagian dan reaksi hidrolisis garam sempurna. Sifat garam pada hidrolisis sempurna memiliki bergantung pada nilai Ka dan Kb. Apabila jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Jika Kb lebih kecil daripada Ka, maka garam tersebut bersifat basa. Pada reaksi hidrolisis, jumlah garam yang mengalami hidrolisis hanya sedikit, tetapi tetap menyebabkan perubahan nilai pH larutan. Karena itu reaksi hidrolisis juga disebut reaksi keseimbangan. Tetapan keseimbangan reaksi hidrolisis disebut tetapan hidrolisis atau KW. Berikutnya ada cara menghitung pH. Cara menghitung nilai pH dari garam-garam tersebut adalah sebagai berikut. H plus sama dengan KH kali Mg, nilai tetapan hidrolisis. KH sama dengan KW bagi KB. H plus sama dengan akar dari KW kali Mg bagi KB. Jika garamnya berasal dari kation atau anion yang salah satunya bervalensi 2, maka H plus sama dengan akar dari KH kali 2 Mg, KH sama dengan KW kali KB, H plus sama dengan akar KW kali 2 Mg bagi KB. Jika nilai garam dari basa kuat dan asam lemah adalah pH lebih kecil dari 7, garam ini bersifat basa. Nilai konsentrasi OH- adalah OH- sama dengan akar KH kali 2 Mg, KH sama dengan KW bagi Ka, OH- sama dengan akar KW kali 2 Mg bagi Ka. Sedangkan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifat garamnya bergantung pada nilai tetapannya masing-masing, yaitu jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral atau pH sama dengan 7. Sedangkan jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka garam tersebut bersifat asam atau pH lebih besar dari 7. Maka nilainya H plus. H plus sama dengan akar KW kali Ka bagi Kb. Jika nilai Kb lebih kecil dari Ka, maka nilai garam tersebut adalah pH lebih kecil dari 7. Dan sifat garamnya bersifat basa. Nilai OH- sama dengan akar KW kali Kb bagi Ka. Berikutnya ada contoh soal. Yang pertama itu hitunglah pH dari larutan garam NH4CN 0,2 M jika diketahui KHCN sama dengan 4,0 kali 10 pangkat min 10 mol per liter dan Kb NH3 sama dengan 1,8 kali 10 akar pangkat min 5 mol per liter.
Berikutnya itu ada hasilnya yang dimana diketahui KaHCl sama dengan 4,0 kali 10 pangkat min 10, KB-nya itu NH3 sama dengan 1,8 kali 10 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Ditanyanya itu adalah pH. Jawabnya itu H plus sama dengan akar KW kali KA dibagi KB. Dimasukin angkanya yang dimana hasil itu 1,14,9 kali 10 pangkat min 10. Lalu dicari pH-nya menggunakan rumus min log H plus, dimasukkan hasilnya yang dimana hasilnya itu 8,827. Berikutnya ada contoh soal yang kedua, hitunglah pH dari larutan NH4 2SO4 0,1 M dengan nilai KB NH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Berikut ini hasil dari soal yang tadi. Diketahui KB NH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. NH4 2SO4 menjadi 2NH4 ditambah SO4 pangkat 2 min 0,1 M 0,2 M. Ditanyanya itu adalah pH. Jawab H plus sama dengan akar KW kali KA bagi KB. H plus tinggal dimasukkan ke angkanya yang dimana hasilnya itu menjadi 1,4 kali 10 pangkat min 5. Berikutnya dicari pH yang menggunakan rumus min log 1,4 kali 10 pangkat min 5 yang hasilnya menjadi 4,85.